Kalimantan Barat dalam beberapa tahun terakhir ini ada sebuah hobi yang banyak sekali ini diikutin oleh anak-anak mudanya. Kayaknya di setiap daerah sekarang udah mulai ada yang namanya sitiran. Tapi ada juga nih, kadang kalau sitiran tuh kan diadanya pagi tuh. Terus baru-baru ini ada tuh kegiatan lari juga yang diikutin oleh orang-orang dan itu digelarnya malam. Nah, ngapain sih orang suka lari? Dan kalau kita ngomong lari nggak afdol dong kalau kita tidak hadirkan pelarinya. Salah satu pelari yang udah sering banget nih dan sering sekali kalau di media sosialnya banyak banget ini kita ngelihat lagi gigit-gigit apa sih namanya itu ya, penghargaan ya, medali di setiap kegiatan event lari yang ada di Kalimantan Barat dan juga ada di Malaysia. Kemarin aku lihat ngintip-ngintip fotonya ada juga kegiatan ngikut lari di Malaysia. Kita ngobrol dulu nih, ada Mas Jevon Nicholas Wage. Aku biasanya manggilnya Mas Jevon sih, salah satu pelari di Kalbar yang sering ikut event. Apa kabar? Halo, selamat pagi. Hari ini udah lari belum? Hari ini nggak lari karena kemarin sore yang lari. Tadi pagi karena kantor juga senam, jadi kita ikut senam aja. Oh, senam aja. Hari ini berarti nggak lari. Nggak lari hari ini. Lebih smooth dong gerakannya. Kalau lari itu kan ngos-ngosannya kerasa banget ya. Oh iya dong, beda. Heart rate-nya pun beda nanti, ketukan hatinya itu, jantungnya maksudnya. Oh gitu. Kalau lari kayak gimana tuh? Ya lebih ngos-ngosan, lebih tinggi heart rate per minutnya. Kalau senam kan mungkin bisa lebih santai, begitu. Keringatnya lebih banyak kali ya? Iya, pasti. Kalau lari 5 liter gitu. Bisa Kalau jadi. senam setengah liter aja gitu. Iya. Dari kapan sih suka lari? Sebenarnya kalau saya sendiri sih lari ini sudah sering ya, waktu persiapan untuk masuk ke IPDN itu sudah sering lari. Kemudian di IPDN juga hampir setiap hari lari. Pas lulus sudah mulai agak jarang lari, tapi masih lari walaupun sudah jarang. Nah, kemudian mulai kembali rutin itu di awal tahun 2024. Dari Januari sampai dengan sekarang itu sudah lebih rutin. 11 bulan ya. Awalnya kenapa betul. tuh? Karena pelarian atau memang hobi lari aja atau memang suka lari gitu? Sebenarnya mengembalikan hobi aja, karena dulu ini memang termasuk dalam hobi, salah satu hobi selain bermusik. Jadi memang dari dulu suka lari. Kemudian ada break sebentar sekitar 1 tahun lebih, baru mulai tahun ini mulai lagi hobi lari gitu. Kita rutinkan. Terus udah kemana aja sih? Udah lari di mana aja nyobain dimana track aja, yang ya. mana nih? Sebenarnya kalau tracknya sih kebanyakan Entikong ya kan, tugas di sini. Cuma mungkin kalau event-event belum terlalu banyak, sampai dengan saat ini sebenarnya baru 3 event doang. Mana aja tuh? Event resmi gitu, event resmi. 2 di Pontianak, 1 di Kuching, Malaysia. Yang di Pontianak apa tuh? Yang di Pontianak pertama Tanjung Pura Sitiran, kemudian yang kedua itu Pontianak 10 Kilos diselenggarakan oleh Semansa Pontianak kalau saya nggak salah. Berapa kilo tuh? 10 kilo kan. 10 kilo, dua-duanya 10 kilo? 10 kilo. Terus yang di Kuching kemarin daftar yang half marathon aja 21, sekian kilo. 21 yang di Pontianak itu 2 kali 10 kilo Ya. kemudian di Malaysia itu ada 21, sekian. Ya. gitu. Kilo juga. Bisa nggak sih kilonya diganti meter aja, kan capek ya? Bukan lari namanya, mungkin jalan jongkok mungkin kalau itu ya. Iya. Oke. Terus apa sih kesenangan yang didapat kalau misalnya lari sampai yang 10 kilometer tuh? Oke, mungkin buat kebanyakan orang motivasinya beda-beda ya. Ada yang Nah, kalau dia mungkin sendiri motivasinya apa nih? Jadi mungkin kalau orang lain, karena lari ini juga menjadi suatu tren yang sering digalakkan sekarang ya. Jadi orang mungkin agak FOMO, tapi bagus sebenarnya kalau FOMO soal olahraga itu bagus. Ada juga yang memang pengen goals ikut lari itu untuk misalnya dia mendapatkan medali, penghargaan. Ada juga yang memang dia mengincar podium gitu, entah sertifikat, kemudian hadiah, uang tunai dan lain-lain kan. Bahkan ada slogan buat pelari-pelari yang memang mungkin sudah sangat menekuni ini. Mungkin atlet juga yang selalu menyampaikan, nggak selalu sih, tapi adalah ungkapan bahwa
enggak event enggak makan atau ora race ora makan begitu. Wah. Jadi Ada ya kayak gitu ya? ada begitu. Itu kenapa sih bisa muncul kayak gitu tuh dari mana tuh? Iya kan itu yang apa namanya sudah menjadi makanan sehari-hari pelari profesional aja sih gitu. Kalau kita kan ini pelari-pelari figuran aja gitu. Jadi selain kalau saya sendiri selain untuk memang buat kesehatan, yang kedua buat posting-posting di sosmed dong. Posting-posting di sosmed. Paling tidak begini, ada satu efek atau info positif lah yang bisa kita berikan kepada teman-teman di sosial media kan. Karena memang teman-teman saya sendiri pun setiap kali saya posting beberapa konten, video atau postingan tentang olahraga ini, ya mereka bilang oh cukup memotivasi gitu ya. Oh, Yang menular. iya menular lumayan dan ini kan memberikan efek yang positif yang bagus kepada teman-teman begitu. Jadi selain kesehatan itu tadi buat kita menginformasikan, mengeducate juga kepada teman-teman untuk hidup lebih sehat. Itu aja sih kalau dari saya. Yang udah sekarang yang udah teman-temannya yang udah ketularan lari berapa banyak sih? Banyak, Entikong aja ini udah banyak. Udah banyak. Itu rutenya kalau di mana sih kalau udah di sini nih? Kalau di sini sendiri ya di Entikong paling kalau saya biasa dari sini sampai Bea Cukai, kemudian PP atau mungkin agak lebih jauh sampai di RRI, kembali lagi ke sini lari. Oh ya kalau sampai di RRI itu langsung lari yang lain itu. Tapi ngam-ngam nggak sih itu sekitar 17 kilo tuh, mampu nggak? Kemarin time trialnya dari PLBN ke RRI sekitar 14 kilo. Berarti Oh, 14 kilo aja ya? Iya. Kalau PP kan berarti berapa? 28 ya? Iya. Nah, kira-kira begitulah 28. Wow. Tapi saya di kilometer 25 udah berhenti, udah capek dah. Jadi lari kan adalah olahraga yang sebenarnya ringan tapi berat sebenarnya. Ringan tapi berat. Ringan tapi berat. Tapi supaya ringannya itu apa sih yang perlu kita pakai tuh? Pakai sih nggak ada, mungkin lebih ke persiapan jangka panjang, misalnya makan makanan yang bernutrisi, bergizi, kemudian tidur yang cukup dan sering latihan aja gitu. Itu tiga hal itu yang saya pikir paling krusial ketika orang sudah mau untuk serius dalam bidang pelarian ini ya, apalagi mau sampai ikut event race running seperti itu. Itu kan 3 kali ikut event tuh. Baru 3 kali, ya. Jaraknya lumayan juga ya sampai puluhan kilo. Persiapannya apa aja sih? Persiapan Olahraganya pasti exercise yang pasti berapa hari exercise itu? itu kan udah pasti lari gitu. Nah lari ini kalau saya sendiri karena kebetulan juga udah kayak selain hobi sudah agak mulai menekuni ya, jadi sudah tahu itu ada yang namanya lari interval, ada lari tempo, kemudian ada MAF training, kemudian ada recovery run. Banyak kali ternyata di Jadi, dalam teman-temannya lari itu ya. Benar, jadi memang sebagai pengetahuan juga buat saya, jadi ada beberapa program yang saya lakukan, tergantung goalsnya sih. Kita misalnya mau ikut event race yang berapa kilo misalnya. Kalau cuma 10 kilo mungkin program cuma ya 10 kilo. Kan udah terbiasa kan. Cuma ya 10 kilo. Oke, lanjut. Iya, jadi tergantung goalsnya. Kita mau ikut event yang 10 kilo, oh ada program sendiri. Tapi selain beberapa program lari tadi, interval, tempo dan sebagainya, tidak lupa juga yang namanya strength training. Apa tuh? Strength training ini adalah latihan penguatan. Jadi kayak kita gimnastik aja lah gitu. Jadi kayak angkat beban, kemudian squat dan lain-lain juga. Harus angkat itu. Beban, squat karena gitu. itu adalah bagian yang tidak terpisahkan sebenarnya dari olahraga lari gitu. Jadi walaupun kita misalnya ya napas kita sudah bagus, kemudian sudah kencang, tapi kalau otot dan tulang kita masih belum terlalu kuat, maka bisa-bisa akan cedera. Jadi harus diseimbangkan antara strength training dan juga lari itu sendiri. Wah, ini sih udah obrolan profesional atlet nih kalau kayak gini nih. Dari awal kirain tadi katanya kan masih pemula, tapi ternyata penjelasannya udah dalam banget. Ini udah profesional atlet nih. Terus kalau misalnya kayak aku nih pemula, ini benar-benar pemula loh ya, benar-benar pemula nih. Beginner. Terus kalau pemula kayak aku tuh kalau mau lari tuh
persiapan kayak ya atribut gitu, sepatu, yang kayak gimana sih yang enaknya gitu? Wah. Biar nggak melukai gitu. Oh nggak melukai, oke berarti lebih ke safety-nya, bukan looks-nya, bukan culture, wah dia menyala abangku gitu, Oh itu bukan bajunya gitu ya? hanya bajunya. Ya, itu pendukung aja. Mungkin sekarang itu banyak teknologi yang sudah lebih berkembang. Jadi kalau adalah salah satu brand itu dia menawarkan sebelum membeli sepatu diperiksa dulu kakinya. Apa tuh? Apa yang diperiksa nih? Mereka punya semacam alat, jadi kaki kita ditaruh di atasnya, kemudian di scan dan nanti muncul analisa gitu. Oh kakinya ternyata misalnya datar atau misalnya tinggi sebelah atau saya nggak tahu juga istilahnya. Nanti setelah analisa itu muncullah rekomendasi jenis sepatu yang digunakan begitu. Oke. Cuma kalau sekarang karena lari ini juga adalah olahraga yang apa ya, yang bikin banyak orang FOMO. Jadi selain selain untuk memang buat kesehatan, buat mengikuti event kompetitif, ini juga menjadi ajang perlombaan bagi sebagian kecil orang-orang untuk menunjukkan Sepatu saya. sepatu, baju dan lain-lain lah, pokoknya atribut-atribut yang wah orang kalau lihat pun kagum gitu. Walaupun larinya mungkin pelan gitu. Oke. Jadi Terus kalau bajunya kayak gimana sih? tergantung kenyamanan aja sih. Kita nggak ada Bahannya apa nih? bahan. Kalau bahan yang paling sering umum itu dry fit. Itu Dry fit apa kayak scuba ya? nggak tahu juga ya. Tapi yang pasti bahannya harus cepat kering. Oke. Karena kan harus menyerap keringat, kemudian harus cepat kering dan harus ringan begitu. Ringan, oke. Harus ringan karena memang pengaruh juga itu. Oke, yang dry fit itu tuh berarti sama kayak kita menekuni kayak mau mendaki gitu, kostum-kostumnya seperti Betul. itulah. Nah itu juga kalau kita misalnya mau lari di jalanan ya, road race namanya, road race nggak mungkin kita pakai sepatu trail kan. Begitu, jadi sepatu untuk lari untuk mendaki gunung baru kita pakai lari, itu salahnya. Mungkin hal-hal umum seperti itu sih yang lebih harus dipersiapkan, harus sesuai dengan fungsinya gitu aja. Kemarin waktu yang di Kucing itu yang 21 sekian kilometernya itu beneran dari start sampai finish bisa? Puji Tuhan saya bisa, nggak berhenti. Nggak berhenti? Iya, dan saya pun karena itu lari pertama kali yang event internasional gitu ya? Event yang resmi, terus terjauh waktu itu kan 21 kilo sekian. Ya nggak nyangka juga sih, ternyata ketika event benar-benar event ya maksudnya itu ada semangat tersendiri gitu, bukan kita lari-lari biasa, lari sendiri, latihan sendiri. Apa sih gitu yang dirasain ketika kita udah masih berada di ini nih, di start gitu kan, di garis start, kemudian kita lari sekian jam, kemarin 21 tuh berapa jam tuh? 21 saya kemarin 1 jam 50 menit sekian. Wow. Sekian detik. Oke, setelah melewati 2 jam dengan lari itu, nyampe di finish, perasaannya waktu itu gimana sih? Pas nyampe finish Nangis nggak? pengen nangis karena Ternyata mungkin bisa. sebagian iya dong, ternyata bisa ya. Mungkin sebagian orang melihat wah lebay kali gitu aja kok. Tapi beneran loh, aku pernah lihat siapa tuh yang salah satu penyanyi cewek Indonesia, Yura ya. Oh Yura. Iya, dia pernah lari gitu. Iya. Begitu dia udah sampai di finish, dia nangisnya tuh karena efek bahagia. Kayak gitu gak sih? Betul. Dan apa ya, kalau mungkin sebagian orang yang sudah sering, apalagi atlet, mungkin itu hal yang biasa ya. Tapi kalau bagi kami, termasuk saya waktu itu, karena itu event pertama yang terjauh buat saya, dan saya bisa selesaikan kurang dari target saya gitu kan. Kita ketika ikut event pasti kita punya target dong. Oh 10 kilo misalnya, saya harus finish berapa menit gitu. Tapi ketika saya bisa finish di bawah target saya bahagia gitu. Dan bahkan pada saat berlari pun sebenarnya kita mengeluarkan hormon dopamin dan juga endorfin kan, yang membuat kita itu semakin ke-trigger, kemudian merasa kayak bahagia, senang. Kalau saya sih, saya nggak tahu ya pelari-pelari lain, tapi kalau saya begitu. Dan bahkan untuk lari sendiri ini sering saya bilang ke teman-teman sebagai stress release begitu, sarana untuk melepaskan stres. Begitu. Katanya kalau habis lari tuh nggak boleh langsung duduk ya, bisa boleh. kram. Betul. Terus ngapain? Nggak boleh langsung duduk, nggak boleh kakinya itu dilipat. Lipat gimana? Ya dilipat
Oke. ke belakang Duduknya lah. kayak gini Iya, gitu ya. begitu. Kakinya ditekuk gitu ya. Ditekuk, dilipat Oke. ya. Terus nggak boleh langsung menunduk, jantungnya, kepalanya Copot. di bawah jantung. Kepalanya di bawah jantung tuh nggak boleh langsung. Kepalanya bawa jantung. Nah, jadi kayak Kita nggak boleh menunduk. nggak boleh menunduk, Terlalu iya, ke terlalu bawah menunduk, gitu iya, ya. betul. Oh Begitu gitu. ada. Itu pantangan ya sebenarnya. Iya, ini sih masing-masing orang kan punya resistensinya masing-masing ya. Ada mungkin yang ketika baru nunduk itu, waduh, udah fatal itu, bisa langsung jatuh dia. Terus Mas Jevon kemarin pas nyampe di finish yang pertama kali dilakukan setelah itu nyampe itu Paling apa? pertama nyampe finish. Terima kasih Tuhan, begitu aja. Asik. Sambil Cuma gitu harus aja? ada. Iya, habis itu Ya Allah, perjuangan sekian lama. paling tidak kan kita bersyukur Oke, bisa finish baik. dulu ya, baru kita peregangan. Peragaganya kayak Peregangan gimana ya tuh? gaya-gaya biasa aja, peregangan seperti biasa pada umumnya lah. Tangan diangkat, kaki digoyang-goyangkan gitu. Berapa lama sampai akhirnya benar-benar bisa duduk? Kan capek banget tuh ya. Tergantung sih ya, kalau saya mungkin sekitar 10 menit dan itu pun pas finish nggak boleh langsung berhenti, diam, harus jalan-jalan keliling-keliling dulu sedikit baru bisa duduk gitu. Dianjurkan seperti itu, dianjurkan. Emang kalau teknik lari tuh emang harus seperti itu ya. Jadi kalau begitu udah nyampe di finish jangan langsung duduk diem, jongkok, Betul, itu nyamperin stand makanan. wah, Ntar dulu makanan gitu nggak ya. belum boleh sebenarnya gitu. Dianjurkan seperti itu. Jadi kan ada advice dari dokter-dokter dong, dari ahli-ahli. Ya itu saya buka-buka di internet aja, ikut yang dari internet. Oh oke. Terus kemarin medali dong? Iya, medali, terus t-shirt finisher kalau yang di Kucing. Apalagi mungkin itu aja sih. Oh oke. Iya. Karena memang di beberapa tempat lari itu memang dikhususkan bagi yang hobi, yang memang suka mengeluarkan keringat. Bukan kalau yang fun run, sitiran-sitiran iya, kayak gitu tuh. betul. Itu kalau aku ngelihatnya sih bukan karena hadiahnya ya, karena hadiahnya juga minim gitu, tapi memang dikhususkan bagi para pehobi gitu. Betul. Ini dalam waktu dekat ada rencana mau kegiatan apa nih? Tutup tahun ada nggak sih event gitu? Mau lari? Dalam tahun ini sebenarnya sudah 2 event lagi, event upcoming yang udah didaftarin gitu. Di mana? Di Pontianak tanggal 8 Pontianak Running Festival 8 Desember. Oke. Sama Berapa kilo tuh? Itu 5 kilo aja. 5 kilo ya. Ya, fun-fun aja. Oke. Sama Pontianak Sitiran tapi di tahun 2025. Berapa kilo? 42. Full 42 marathon. ya. Iya, 42 kilo. 42 kilo. Oke. 42 sama 5 kilo berarti ada target 47 kilometer yang ya dalam waktu dekat ini Iya, akan dalam waktu dekat dicapai. ini, betul. Mas Jevan terima kasih ya. Oke, Ngobrol-ngobrolnya semakin jauh larinya, semoga semakin sehat. Semakin sehat Nanti ya. spill ya merek yang sepatunya tadi, tapi Oke. jangan di on air kan. Oke, sip. Oke, Mas Jevan terima kasih. Mbak Dewi. Salam sehat selalu. Oke, Semoga salam sukses sehat. larinya. Oke.